Screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan soal chapter 11. Saya Andrea Putri. Saya Manda Diva. Saya Jasmine Alika. Di sini ada soal dari exercise 11 strip 1. Itu kita disuruh bikin straight line depreciation method. Jadi di sini for 1 year stroke 3-nya itu sebesar 469.000 dikurang 40.000 dibagi 12. Hasilnya 35.750. Yang B itu disuruh bikin sum of the years digit method. Itu 12 dikali 13 dibagi 2 hasilnya 78. Jadi 12 per 78 dikali per 69 dikurang 40.000 itu hasilnya 66.000 depreciation year 1. Yang kedua itu 11 per 78 dikali 469 dikurang 40.000 hasilnya 60.500 depreciation year 2. Terus yang terakhir 10 per 78 kali 469 dikurang 40.000 hasilnya 55.000. Yang C itu kita disuruh bikin double decline balance method. Itu 10% per 12 dikali 2 hasilnya 16%,67. Jadi 469.000 dikali 16,67% hasilnya 78.182. Selanjutnya 469.000 dikurang 78.182 dikali 16,67%, hasilnya 65.149. Yang terakhir itu 469.000 dikurang 78.182 dikurang 65.149. 78.000 sama 65.000 itu dari hasil depreciation year 1 sama depreciation year 2. Terus dikali 16,67% hasilnya 54.286. Selanjutnya dilanjutkan oleh Diva. Selanjutnya ini kita disuruh nyari straight line yang A itu dari tahun 2019, di mana kita harus masukin 117.900 dikurang dengan 12.900 dibagi dengan 5. 5 itu dapat dari 5 tahunnya. Maka hasilnya itu $21.000 per tahun. $21.000 itu kita kali lagi dengan 5 per 12. 5 itu 5 bulan dikali dengan 12 bulan. Maka hasilnya dengan $8.750. Jadi 2017 depreciation strike rate-nya itu 8.750. Untuk yang B ini kita disuruh nyari aktivitas metode dari 2020, asumsi that was 800 jam. Maka di sini kita tinggal masukin 117.000 dikurang 12.900 dibagi dengan 21.000 sama dengan itu 5,00 hours. Maka pada tahun 2017 depreciation-nya itu dapat 800 dikali dengan 5,00 maka dapat $4.000. Dan C-nya ini kita disuruh cari sum of the year digits for 2020. Di sini ada akun dari Machinier, total sama allowance to. Nah, untuk yang pertama ini kita masukin
5 bulan per 15 dikali dengan 105 itu 105, maka totalnya itu 35.000 pada tahun 2017, maka dia dapat $14.583. Nah, untuk 2018-nya dia dapat 20.417. Pada yang kedua itu dia pada bulan keempat dibagi dengan 15% dikali dengan $105.000, maka hasilnya $28.000. Untuk 2017-nya itu enggak ada, 2018 itu dia masuk $11.667. Maka total allowance-nya 2017 32.084. Nah, sedangkan untuk 2017-nya 14.583. Selanjutnya ini kita tinggal masukin 117.900 dikurang dengan 12.900. 12.900. Maka $35 dikali 5 per 12, maka totalnya itu 14.583. Nah, selanjutnya itu $35.000 dikali dengan 7 per 12, maka totalnya $20.477. Nah, selanjutnya ini ada $28 dikali dengan 5 per 12, maka totalnya itu $11.667. Pada 2018, maka depreciation sum of the year digits-nya itu kita dapetin sebesar $32.084. Nah, untuk yang D itu kita disuruh nyari dengan double Deline's balance for 2020. Di mana 2017 dia dapat 40%. Dikali dengan 117.900 dikali dengan 5 per 12, maka totalnya itu 19.650. Sedangkan untuk 2018 dia 40% dikali dengan 117.900 dikurang dengan 19.650. Maka totalnya itu 39.300. Pada tahun pertama full year 40% dikali 117.900, maka dia dapat 47.160. Pada tahun kedua itu dia 40% dikali dengan 117.000 dikurang dengan 47.160 itu dapat dari tahun pertama. Maka total tahun kedua itu 28.296. 2017 depreciation-nya sama dengan 5 per 12 dikali dengan 47.160 $, maka hasilnya $19.650. Sedangkan untuk 2018 depreciation-nya itu 7 per 12 dikali 47.160, maka 27.560. Sedangkan untuk yang ini 5 per 12 dikali dengan 28%, 28.286, maka totalnya itu 11.790. Maka total dari depreciation 2018 itu 39.300. Selanjutnya dilanjutkan oleh Jasmine Alika. Selanjutnya itu yang E11.7 itu pakai yang different method of depreciation. Di sini ada soalnya itu ada machine A, B, C sama D. Terus machine A itu date purchase-nya itu 2/12/2018. Terus dia cost-nya itu 159.000, terus residual value-nya 16.000. Terus life in years-nya 10. Depreciation method-nya itu yang ditanya. Terus accumulated depreciation pada 2019 bulan Desember itu 37.700. Terus depreciation for 2020-nya itu yang B. Terus machine B itu yaitu debt purchase-nya 8,
bulan Agustus tanggal 15 2017. Terus cost-nya itu ditanya. Terus udah ini kerikut gak? Terus residual value-nya itu 21.000, life in years-nya itu 5 tahun, depreciation method-nya itu pakai SL, terus accumulated depreciation-nya itu 29.000. Terus yang machine B itu date purchase-nya bulan Juli tanggal 21 2016. Cost-nya itu 88.000, residual value-nya itu 28.500. Terus life in years-nya 8 tahun. Depreciation method-nya DDB. Terus accumulated depreciation pada bulan Desember 2019 itu yang ditanya. Terus depreciation for 2020 itu yang F. Terus machine D itu tuh dia bulan 10 tanggal 12. Terus yang ditanya itu G. Terus cost-nya itu 219.000. Residual value-nya itu 69.000. Terus life in years-nya 5. Depreciation method-nya itu SYD. Accumulated depreciation-nya itu 70.000. Terus berarti machine B itu computation of the cost. Jadi kan yang B itu C-nya kan yang ditanya cost-nya. Terus asetnya itu has been depreciated for 1 per 2 years using the straight line method. Nah, annual depreciation is then equal to 29.000 divide 2,5 atau 11.600 ditambah 5 plus the salvage value is equal to the cost. Terus jadinya itu cost-nya 79.000. Itu berasal dari 11.600 dikali 5 ditambah 21.000. Terus using SL itu 2017, depreciation is 11.600. Terus machine C using the double declining balance method of depreciation. Nah, depreciation pada tahun 2015 itu 75.400 dikali 0,25 dikali 0,5. Jadinya itu 9,425. Nah, kalau yang 2016 depreciation-nya itu 75.000 dikurangi 9.425 dikali 0,25. Jadinya itu 16.494. Terus yang 2017 depreciation-nya itu 75.400 dikurang 25.919 dikali 0,25. Jadinya itu 12.370. Nah, yang 2018 itu 75.000 dikurang 38.289 dikali 0,25. Jadinya itu 9.278. Nah, semuanya ini di total jadi 9.425 ditambah 16.494 ditambah 12.370 ditambah 9.278. Di total jadinya itu 47.567. Nah, using DDB 2019 depreciation is 75.000 dikurangi 47.567 dikurangi 23.500. Jadinya itu 4333. Terus yang machine D itu computation of year purchase. Ini first half year using SYD. Jadi dia itu pakai metodenya itu SYD. Jadinya itu 219.000 dikurangi 69.000. Terus dikali 5/15 dikali 0,5. Jadinya itu 25.000. Terus second year using SYD itu 150.000 dikali 5/15 dikali 0,5 ditambah 150.000 dikali 4,15 dikali 0,5. Jadinya itu 45.000. Terus itunya itu di total 25.000 ditambah 45.000 jadinya itu di total 70.000. Thus the asset must have been purchased on October
12/2017. Terus using SYD 2019, depreciation is itu berarti 150.000 dikali 4/15 dikali 0,5 ditambah 150.000 dikali 3/15 dikali 0,5 jadinya itu 35.000. Next. Ini udah digeser belum? Oh, belum. Jadi selanjutnya di sini ada soal dari exercise 11/15. Itu kita disuruh input depreciation charge-nya di tahun 2014 sampai tahun 2021. Jadi yang pertama itu saldo awalnya 192.000. Terus dikurang 16.800, hasilnya 175.200. Jadi 175.200 itu dibagi 12 bulan, hasilnya 14.600. Jadi itu perharinya tuh $40. Jadi 133 per 365 itu hasilnya 14.600. Jadi dari 2012 5.320. Nah, di tahun 2013-2018 87.600. Di 2019-nya itu sebesar 2.720. Totalnya jadinya di total semua dari 2019 sampai 2019 hasilnya 95.640. Terus yang nomor 2-nya itu full year on general balance ini. Jadi di tahun 2012 itu sebesar 0 karena tidak ada transaksi. Di 2018 itu 87.500. 2019-nya itu 14.000. Jadi totalnya itu ditambah hasilnya 102.200. Yang ketiga itu di tahun 2012 sebesar 14.600, 2013 sampai 2018 sebesar 87.600. Totalnya sama, jadi 102.200. Nah, di nomor 4 itu sebesar 7.300, totalnya juga sama 102.200. Nomor 5 itu 4/12 per 14.600. Jadi 2013 sampai 2018 itu 3/12 per 14.600. Jadi di 2013 sampai 2018 itu sebesar 87.600. Terus di 2012 sebesar 3.600. Totalnya dapat 96.117. Terus yang di 6 itu disuruh masukin semua periode asetnya di setengah tahun. Itu 11 ditambah 30 tambah 31 tambah 30 tambah 31. Hasilnya 87.600. Yang B, briefly evaluate the method above considering the Jadi jawabannya itu the most accurate distribution of cost is given by method 1 and 5 if assume the straight line satisfactory reasonable accuracy is normally given by 2, 3, or 4. The symbols of the application are 6, 2, 3, 4, 5, and 1. About the ordered method 2, 3, and 4 combine reasonably accurately with simplification. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diva. Nah, ini ada problem 11/3 gimana following the red asset account dari Eskol Desember 31 2019. Di sini yang A itu kita disuruh the company bookkeeper record this treatment in the following manner in the cash receipt journal.
Di sini depreciation-nya yang untuk yang A depreciation expense-nya itu kita masukin sebesar 33.900. Untuk accumulated depreciation margin-nya itu 3.900 itu dapat dari 5/55 dikali 45.000 dikurang 3.100. Itu maka dapatnya 3.900. Untuk accumulated depreciation margin-nya itu kita dapetin dari 46.000 dikurang 13.000. Maka itu accumulated depreciation-nya dapat 35.100. Dan untuk gain on disposal of machinery itu dapat dari 31.200 ditambah 3.900 dikurang 33.000 maka dapatnya 2.100. Gain on disposal of merchant itu 2.100. Untuk yang B itu kita pada tanggal 31 Desember kita disuruh ngitung determinan debt asset yang B, di mana 2.100-nya itu jamnya udah kita ketahui dari 2020. Maka kita tinggal masukin akunnya. Depreciation expense itu 600.720 dapat dari $51.000 dikurang $3.000 dibagi dengan 15.000 dikali 2.100. Maka depreciation expense-nya itu 6.720 dan accumulated depreciation yang B itu 670. Untuk yang C Desember tanggal 31 itu kita disuruh before combining depreciation expense pada aset yang C, the management of escrow remaining dari tanggal 1 Januari 10 pada tahun 10 tahun. Di mana akunnya ada depreciation dan accumulated depreciation. Kita tinggal kita tinggal ngitung $80.000 dikurang 15.000 dikurang 5.000 dibagi dengan 10 tahun. Maka depreciation expense itu kita dapat 6.000, accumulated depreciation itu 6.000. Nah, untuk yang D ini kita disuruh nyari on discover that a planned asset purchase pada tahun 2019. Sini kita tinggal masukin akun itu purchase 28.000, return earnings-nya 28.000, depreciation expense-nya itu 6.600, accumulated depreciation-nya 5.600. Selanjutnya dilanjutin oleh Jasmine Alika. Selanjutnya itu P11 yang 9. Itu tentang impairment. Roland SA uses special striping equipment. It is packaging business. The equipment was purchased in Januari 2018 itu sebesar 10 juta and had an estimate useful life of 8 tahun with no residual value. At December 31, a new technology was introduced that would accelerate the obsolescence of Roland equipment. Roland controller estimate that the present value of the expected future net cash flow on the equipment will be 5.300.000 and that the fair value less cost to sell the equipment will be 5.600.000. Roland intends to continue using the equipment, but it is estimated that the remaining useful life 4 tahun. Roland uses straight line method depreciation. Nah, yang A
itu kita disuruh prepare the journal entry if any to record the impairment at December 31, 2019. Depreciation for 2019 has been recorded. Nah, yang A itu carrying value of asetnya itu 10 juta dikurangi sama yang 2.500.000 itu sama dengan 7.500.000. Nah, future cash flow-nya itu 6.300.000 lebih kecil dibandingkan carrying value-nya yang 7.500.000. Nah, impairment entry-nya itu berarti loss on impairment 1.900.000, terus accumulated depreciation equipment itu 1.900.000 juga. Terus yang B itu prepare any journal entries for the equipment at Desember 31, 2020. The recoverable amount of the equipment at Desember 31, 2020 is estimate to be 4.900.000. Terus jadi jurnalnya itu di debit depreciation expense sebesar 1.400.000 itu berasal dari 5.600.000 dibagi 4. Terus di kreditnya itu accumulated depreciation equipment sebesar 1.400.000 juga. Terus yang C itu prepare and repeat the requirement for yang A and B. Assume the Roland intends to dispose of the equipment and that it has not been disposed of as of December 31, 2020. No depreciation is required on impairment asset to be disposed of. Recovery of impairment losses are recorded. Nah, jurnalnya itu yang 2017 itu di debitnya loss on impairment 1.900.000, terus kreditnya itu accumulated depreciation equipment 1.900.000. Terus yang 2018 itu accumulated depreciation equipment 300.000, terus di kreditnya itu recovery of loss of impairment 300.000 juga. Itu berasal dari 5.900.000 dikurangi 5.600.000. Next. Yang A. Yang A main B aja. Ininya boleh ketiga. Ini di pen atas sini. Ini di pen di bawah. Jadi di sini ada dari problem 11/11 itu instruction yang A-nya itu disuruh input cost per barrel for the past year exclusive of operation cost to help. Yang A jadi Strickland method itu 90.000 per 6.000 dibagi 5 years. Hasilnya 16.800. Jadi yang activity methodnya itu 90.000 90.000 dikurang 6.000 dibagi 100.000 hours, hasilnya 84 per hour. Jadi year-nya itu 2015 itu 20.000 jam dikali $84, hasilnya 16.800. Yang 2016-nya itu 25.000 dikali 84 hasilnya 21.000. Yang 2017 15.000 dikali 84 hasilnya 12.600. Tahun 2018 hasilnya 30.000 dikali 84 hasilnya 25.000 hasilnya 25.200.
Selanjutnya tahun 2019 itu 1/15 dikali 84.000 hasilnya 15.600. Nah, yang double declining balance method itu a share is 20% of total life, double the rate to 40%. Jadi tahun 2015-nya itu 40% dikali 90.000 hasilnya 36.000. Tahun 2016-nya itu 40% dikali 90.000 kurang 36.000 hasil 20.600. Dan tahun 2017 itu 40% dikali 90.000 kurang 57.600 hasil 21.960. Yang 2018 itu 40% dikali 90.000 dikurang 7.960 hasil 7.776. Yang tahun 2019 itu net reduced to salvage itu hasilnya 5.664. Nah, di sini yang B-nya pertama itu Strickland method. Jadi di tahun 2015 itu 90.000 dikurang 60.000 dibagi 5 tahun. Hasilnya dikali 9/12. Hasilnya 12.600. Tahun 2016-nya itu setahun full itu 16.800. 2017 juga sama sampai tahun 2019. Nah, kalau 2020-nya itu dikali 3/12 tahun lagi hasilnya 4.200. Selanjutnya Diva. Ini dong. Dua dong. Selanjutnya itu kita disuruh dengan sum of the year digit method. Itu dari tahun 2015 di mana 5/15 dikali dengan 84.000 dolar dikali dengan 9/12. Maka 2015 summer of the year-nya itu dapat 21.000 dolar. Nah, 2016-nya itu 5/15 dikali 84.000 dikali dengan 3/12. Maka totalnya 7.000 dolar. 4/15 dikali 84.000 dolar dikali dengan 9/12. Maka totalnya 16.800. Maka total dari 2016 itu kita tambah 23.800. Nah, untuk 2017-nya itu ada 4/15 dikali 84.000 dolar dikali dengan 3/12. Maka totalnya itu 5.600. Selanjutnya ada 3/15 dolar. 15 dikali 84.000 dolar dikali dengan 9/12. Maka totalnya 12.600. Maka total dari 2017 itu 18.200. 2018 itu kita hitung 3/15 dikali 84 dikali dengan 3/12. Totalnya 4.200. Ada 2/15 dikali 84.000 dikali 9/12. Maka totalnya 8.400. Maka totalnya 12.600 dolar. 2019 sama dikali juga, maka total seluruhnya itu 7.000. Dengan untuk 2020 itu 1/15 dikali dengan 84.000 dikali 3/12, maka totalnya itu 1.400. Selanjutnya dilanjutin oleh Jasmine Alika. Selanjutnya itu double declining method. Ini pada tahun 2015 itu costnya itu 90.000, jadinya accumulated depreciation-nya itu strip, terus jadinya book value at beginning of the year itu 90.000. Nah, carinya itu depreciation expense-nya itu kita ngitungnya itu pakai 90.000 dikali 40%, dikali 9/12 nih.
40%-nya itu udah di soal. Terus yang kedua itu tahun 2016 itu cost-nya 90.000, terus accumulated depreciation at beginning of the year-nya itu 27.000, jadinya book value at beginning of the year itu 63.000, jadinya depreciation expense-nya itu 90.000 dikurangi sama 27.000-nya dikali sama 40%. Nah, yang ketiga itu tahun 2017, cost-nya itu 90.000, accumulated depreciation at beginning of the year-nya itu 52.200, terus book value at beginning of the year itu 37.800, terus depreciation expense-nya itu 15.120. Terus 2018 cost-nya itu 90.000, terus accumulated depreciation at beginning of the year-nya itu 67.320, terus book value at beginning of the year-nya itu 22.680, terus jadinya depreciation expense-nya itu 90.000 dikurangi sama 67.320 dikali sama 40%. Jadinya itu 9.072. Terus 2019-nya itu cost-nya 90.000, accumulated depreciation at beginning of the year-nya itu 76.392, jadinya book value at beginning of the year-nya itu 13.608. Terus depreciation expense-nya itu jadinya 90.000 dikurangi 76.392 dikali 40%, jadinya 5.443. Terus 2020 cost-nya itu 90, terus accumulated depreciation at beginning of the year-nya itu 81.835, terus book value at beginning of the year itu 8165. Terus depreciation expense-nya jadinya untuk mengurangi 6.000, to reduce to 6.000 sebagai value, jadinya itu 2.165. Yeay. Next, kita ke PPT. Jadi di sini di chapter 11 kita bakal jelasin tentang intangible asset. Saya Andrea Putri. Saya Amanda Diva. Saya Jasmine Alika. Di sini ada karakteristik, tiga karakteristik utama itu. Yang pertama dapat diidentifikasi, yang kedua tidak memiliki wujud fisik, yang ketiga bukan monetary asset. Biasa diklasifikasikan sebagai non-current asset. Penelitian itu Penilaian. Oh iya, penilaian. Penilaian itu purchase in atau berasal dari pembelian, yaitu dia dicatat at cost. Yang kedua itu dia meliputi semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut bisa dimanfaatkan. Jenis biaya yang dikeluarkan itu yang pertama itu ada purchase price atau harga beli, yang kedua itu ada legal fees, dan yang ketiga itu ada outer incidental expense. Selanjutnya itu ada internally created intangible. Jadi itu semua biaya yang dikeluarkan dalam fase riset di expense, dan beberapa biaya dalam fase pengembangan juga di expense. Nah, beberapa biaya pengembangan itu dikapitalisasi sesuai dengan kriterianya. IFRS mengidentifikasi beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mengkapitalisasi biaya pengembangan. Tidak. Selanjutnya di sini ada intangible asset issue atau amortisasi aset tidak berwujud, limited line intangible, masa manfaat terbatas. Yang pertama, amortisasi selama masa manfaat. Yang kedua, akun aset dikredit atau memakai akumulasi amortisasi. Yang ketiga, useful life atau masa manfaat harus menggambarkan periode di mana aset memberikan kontribusi the cash flow. Yang keempat,
Amortisasi harus lebih rendah daripada residual value. Yang terakhir, IFRS mengharuskan penilaian terhadap residual value dan masa manfaat aset setiap tahun. Selanjutnya ini ada amortisasi of intangible, interfine life intangibles atau masa manfaat tak terbatas. Di mana yang pertama itu ada batas waktu, manfaat atau kontribusi aset, debt cash flow tidak dapat digunakan. Yang kedua itu tidak adanya amortisasi. Yang ketiga itu adanya harus dilakukan pengujian atau tes indefinite life paling tidak setiap tahun. Ini belum ada. Amortization of intangible. Jadi, tipe-tipe intangible itu ada dua. Ada limited life intangible, ada indefinite life intangible. Nah, manner acquired-nya itu ada purchase, ada internally created. Nah, kalau di limited life intangible itu purchase-nya itu capitalized. Terus kalau di indefinite itu capitalized juga. Terus kalau di internally created limited life intangible-nya itu expense. Terus di indefinite life-nya itu expense juga. Terus kalau di amortisasinya limited life intangible itu over useful life. Terus kalau misalnya di indefinite life intangible itu down amortization. Terus kalau di impairment test-nya itu yang pertama yang limited life intangible itu compare recoverable amount to carrying value. Terus kalau yang di indefinite life itu ada impairment test-nya itu compare recoverable amount to carrying value. Nah, expect for direct costs such as legal costs and development costs after meeting recognition criteria. Jadi di sini ada jenis intangible. Yang pertama itu marketing relate, yang kedua customer relate, yang ketiga artistic relate, yang keempat contract relate, yang kelima teknologi relate, yang keenam goodwill. Ini ada jenis intangible, di mana marketing relate intangible aset itu ada contohnya. Yang pertama itu ada trademarks or trend names, adanya internet demand names dan lain-lain. Contoh yang kedua itu ada di United States trademark atau trade name memiliki proteksi hukum selama jangka waktu 10 tahun. Ada kapitalise akuisisi cost. Yang contoh ketiga itu tidak adanya amortisasi. Terus jenis-jenis intangible yang selanjutnya enggak tadi ini. Oh, ya. Itu customer related intangible asset. Terus contohnya itu yang pertama ada customer list, order or production backlogs and both contractual and non-contractual customer relationship. Yang kedua, kapitalisasi harga perolehannya. Nah, yang ketiga yaitu amortisasi selama masa manfaat. Jadi di sini ada illustration dari Green Market. Itu dia memperoleh customer list sebuah perusahaan surat kabar ternama dengan harga 6 juta euro pada Januari 1, 2011. Green Market mengharapkan manfaat ekonomi dari customer list tersebut selama 3 tahun. Jadi pencatatan pembelian dalam amortasi customer list-nya itu seperti ini Januari 1 itu nama akunnya customer list sebesar 6 juta euro di debit dan cash-nya sebesar 6 juta euro di kredit. Nah, tanggal Desember 31-nya itu nama akunnya itu amortization expense sebesar 2 juta dan customer list-nya sebesar 2 juta. Ini ada tipe of intangible. Yang satu itu ada artistic relates aset. Contohnya itu ada yang pertama play, interior works, musical works, picture, photography, and video and audiovisual material.
Contoh yang kedua itu ada copyright atau hak cipta dijamin selama hidup penciptanya plus 70 tahun. Dan contoh ketiga itu adanya kapitalisasi biaya untuk memperolehnya. Yang ketiga itu yang keempat itu ada amortisasi selama masa manfaat. Terus di sini itu ada type of intangible. 2. Contract related intangible asset. Contoh franchise and licensing agreement, construction permit, broadcast right, and service or supply contract. Franchise or license. Dengan masa manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat. Terus yang terakhir itu ada franchise dengan masa manfaat tak terbatas tidak diamortisasi. Yang ketiga ada teknologi relate intangible asset. Contohnya itu yang pertama, teknologi yang dipatenkan dijamin oleh pemerintah. Yang kedua, paten memberikan hak eksklusif bagi holder selama 21 tahun. Yang ketiga, biaya perolehan dikapitalisasi. Yang terakhir, amortisasi selama masa manfaat ekonomi atau secara legal mana yang lebih pendek. Ini ada contoh dari perusahaan Arthur, dia mengeluarkan biaya sebesar $180 pada Januari tanggal 1 untuk mendapatkan paten. Paten tersebut memiliki manfaat ekonomi sampai 20 tahun dan diamortisasi dengan menggunakan metode Strangleite. Arthur mencatat perolehan paten dan amortisasi sebagai berikut. Pada Januari tanggal 1, patennya itu 180.000 di debit dan kasnya itu di kredit 180.000. Untuk tanggal 31 Desember beban amortisasi paten itu sebesar 9.000 kiri, paten sebelah kanan 9.000. Terus yang selanjutnya itu ada jenis intangible. Yang pertama itu ada goodwill. Berdasarkan konsep goodwill, menggambarkan manfaat ekonomi di masa depan yang dihasilkan dari aset yang lain yang diperoleh dari penggabungan usaha yang tidak dapat diidentifikasi dan diakui secara individual. Hanya dicatat pada saat sebuah entitas usaha dibeli. Goodwill is measured as the excess of cost of the purchase over the FMV of the identifiable net asset purchase. Internally created goodwill should not be capitalized. Pencatatan goodwill itu, jadi sini ada ilustrasi dari multi-diversified itu memutuskan untuk membeli sebuah perusahaan distributor traktor yaitu Track Tolling Company. Berikut ada laporan posisi keuangan Track Tolling Company. Jadi sini ada laporan posisi keuangannya, Statement of Financial Position, tanggal Desember 31 di tahun 2011. Jadi asetnya itu ada akun property, plant and equipment net-nya itu sebesar $153.000, inventory-nya sebesar 42.000, receivable-nya sebesar 35.000, cash-nya sebesar 25.000. Jadi total asetnya itu sebesar 255.000. Nah, di sini ada equity, nama akunnya itu share capital sebesar $100.000, return earning-nya sebesar $100.000, current liability-nya sebesar 55.000. Jadi total equity-nya itu 255.000. Jadi itu aset sama equity-nya harus balance. Di mana di sini ada berikut adalah fair value beberapa aset dari Traktor TCO. Di mana akun ini fair value-nya itu property, plant and equipment net-nya itu sebesar $205.000, patennya itu 18.000, inventory-nya itu 122.000, receivable 35.000, cash-nya 25.000, dan sedangkan liability-nya itu minus 55.000. Maka total dari fair value of net asset itu 350. Traktor Company menerima penawaran harga beli sebesar 400. Next.
Ini udah belum? Ini udah belum? Hah, udah. Pencatatan goodwill. Contohnya itu determination of goodwill. Jadi assign to purchase price itu 400.000. Jadi di sini tuh PPA-nya itu 205.000, terus patentnya itu 18.000 dan inventory-nya itu 122.000. Terus sama receivable 35.000. Terus sama cash-nya itu 25.000. Terus liabilities-nya itu dikurang 55.000. Jadinya fair value of the net identifiable asset 350.000. Terus ada purchase price-nya itu yang tadi dari soal 400.000, jadinya itu dikurang 350.000 dikurangin 400.000, jadinya value assigned to goodwill. Jadi itu kan minus, jadinya itu value of assigned goodwill-nya itu minus 50.000. Jadi di sini ada illustration dari multi-diversified pencatatan transaksi pembelian tersebut sebagai nama akunnya itu property, plant, dan equipment sebesar 205.000, patents-nya sebesar 18.000, inventory-nya sebesar 122.000, receivable sebesar 35.000, cash-nya sebesar 25.000, goodwill sebesar 50.000, liabilitasnya sebesar 55.000 di kredit, cash-nya sebesar 400.000 di kredit. Jadi semua ditotalin. Ngomongnya pelan-pelan. Presentation of intangible, di mana pelaporan intangible asset. Di sini kita disuruh melaporkan berapa menit lagi sih? Harusnya 3 menit lagi. Kurang lebih. Asset dilaporkan secara terpisah dari aset lain. Yang kedua itu di mana laporan sama dengan pelaporan PPN dan kontra akun tidak ditampilkan. Udah. Jasmine. Presentation of intangible and related item. Jadi pelaporan intangible asset itu dilaporkan di income statement atau laporan laba rugi. Terus amortization expense atau beban amortisasi. Jadi di sini ada presentation of intangible asset dari perusahaan Nestle. Income statement-nya for the year ended 31 Desember tahun 2008. Jadi nama akunnya itu amortization expense, kodenya CFV591, impairments goodwill 5,61, jadi 567, balance sheet-nya 31 Desember 2008, goodwill note 14 itu CFV 3637, intangible asset 68467. Selanjutnya Jasmine. Di sini ada presentasi di mana dari akun turnover pada tanggal 31 Desember 2018. Di sini turnovernya kita masukin dengan 24.350 euro. Cost of sale itu kita kurang 6.406. Maka gross profitnya itu kita dapat 17.937. Selling general and administrative itu 7.656. Maka research and development-nya itu 3.690. Other operating income-nya 541. Maka kita dapetin operating profit-nya itu 7.141. Jadi sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, maaf. Terima kasih. Nah.
sih lu jadi banget jadi. Maaf, nggak jadi. Itu lama. Umut nggak 39, 36. Tapi kecil banget dia 36 dia. Iya, ya. Tapi di gua muat. Dia coba dia minta mau dia minta linknya dia. Lucu. Oke. Bangun, Fai. Terus bego. Kita kelas, Fai. Hah? Zoom. Enggak, anjir, offline. Jam berapa? Setengah 11. Bangun, Fai. Ya bangun ya, Fai. Lu pakai BH doang ya, telanjang. Telanjang. Yuk, Fai, kita kelas, Fai. Gue ajak Liza, semuanya gue ajak. Gue nggak diajak sih. Ayo kelas, Min. Min. Apaan sih? Lagi lu kenapa sih, Min? Gak mau ngulang? Allah. Aku kok lu banget banget sih, Mi. Tahu, gue ngulang, lu mau ngulang. Bebek nanti maaf. Nanti lah 10.30 kita baru naik. Gue mau kelas, anjing. Gue mau ngajak semua orang buat kelas ini. Uy, baru bangun. Ayo. Udah kelas bangun-bangun. Sampai gue kelar loh recording. Gue nggak dari awal anjing. Baik. Ini baru banget. Maaf, Mami. Maaf. Ada siapa di depan dap? Siapa? Siapa? Ini deh pas. Ini udah kan Mimin kira-kira Oh. 25 kali ya? Ini ramanya deh. Ntar lama upload ya? Yang Mimi, pokok aku. Laper lagi. Pengen dipas goreng sih di mana sih? Nasi goreng. Pasir. Nasi goreng. Mana anjing? Ini lah kayak gini mana ya? Tahu isi bubur, Cok. Di rumah gue ada tapi bisa. Cina sama bulan. Di sini ada nih. Enak kayaknya. Fai baru mulai, Fai. Anjir, depan Kalibata, Kalibata Selatan. Bukan gue di mana ya? Depan. Nyebut itu dong, nyebut buku dong. Biar gue kira bawa buku. Ya bukunya bagus. Berapa tak? Mas. Jam berapa udah selesai, nanti gue minta jadwalin. Puy, bangunin gue dengan. Dadah. Itu belum kelar. Apanya? Ini. Ya, udah kali ya? Tapi kalau gue gimana deh, lu mau iniin.
Udahlah, ngomong sendiri. udah ini udah. Kan gue pengen ngerjain main Q.